Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Rahmawati dan Indah, teman saya, rekan saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang standar audit, ruang lingkup standar audit. Tunggu sebentar ya. Yang pertama ada ruang lingkup standar audit atau SA. Ini berkaitan dengan kewajiban auditor di dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. Tampilan pada bagian akhir SA ini memuat SA lainnya yang berisi panduan dan ketentuan spesifik. Ketentuan dokumentasi spesifik dalam SA lain tidak membatasi penerapan SA ini. Peraturan perundang-undangan dapat menentukan tambahan ketentuan dokumentasi. Terus yang kedua, slide yang kedua ada sifat dan tujuan dokumentasi audit. Dokumentasi audit yang memenuhi ketentuan SA ini dan persyaratan dokumentasi spesifik lain sebagaimana tercantum dalam SA lain yang relevan memberikan yang pertama ada bukti sebagai dasar bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan auditor dan bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada tujuan audit. Tujuan auditor adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan catatan yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk laporan auditor dan bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di sini ada definisi untuk lingkup standar audit ini, istilah-istilah berikut didefinisikan sebagai yang pertama ada dokumentasi audit, dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik oleh auditor. Atau istilah seperti kertas kerja juga kadang-kadang digunakan. Folder audit. Yang kedua ada folder audit, satu atau lebih folder atau media penyimpanan lain dalam bentuk fisik atau elektronik yang berisi dokumentasi audit untuk suatu perikatan tertentu. Yang ketiga ada auditor berpengalaman, seorang personil atau baik yang berasal dari internal maupun eksternal KAP yang berpengalaman dalam praktik audit dan mempunyai pemahaman memadai tentang prosedur audit, standar audit, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan bisnis, tempat entitas beroperasi, dan isu audit, dan pelaporan keuangan yang relevan dan industri tempat entitas beroperasi. Kemudian ada ketentuan standar audit itu penyiapan dokumentasi audit tepat waktu. Terus audit harus menyiapkan dokumentasi audit secara tepat waktu. Kemudian ada pendokumentasian prosedur audit yang telah dilakukan dan bukti audit yang diperoleh. Yang pertama ada bentuk isi dan luas dokumentasi audit. Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai sehingga memungkinkan seseorang auditor berpengalaman yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan audit tersebut. Dalam mendokumentasikan sifat saat luas yang diidentifikasi tentang unsur spesifik atau hal-hal tertentu yang telah diuji. Kemudian siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal audit tersebut diselesaikan. Yang ketiga ada siapa yang menelaah pekerjaan audit tersebut serta tanggal dan luas penelaahan yang dilakukan. Untuk slide yang selanjutnya ada penyimpangan dari ketentuan yang relevan jika dalam kondisi eksepsional auditor mempertimbangkan bahwa auditor perlu menyimpang dari ketentuan yang relevan
dalam suatu standar audit, maka audit harus mendokumentasikan bagaimana prosedur audit alternatif, bagaimana prosedur audit alternatif yang telah dilakukan mencapai tujuan ketentuan standar audit tersebut, dan alasan dilakukannya penyimpangan tersebut. Kemudian ada hal-hal yang terjadi setelah tanggal laporan audit jika dalam kondisi eksepsional auditor melakukan prosedur audit harus baru atau tambahan atau menarik kesimpulan baru setelah tanggal laporan auditor, maka auditor harus mendokumentasikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada kondisi yang dihadapi tersebut, kemudian prosedur audit yang baru atau tambahan yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh dan kesimpulan yang ditarik, serta pengaruhnya terhadap laporan auditor, dan kapan, oleh siapa, perubahan atas dokumentasi audit dilakukan. Kemudian slide yang selanjutnya ada penyusunan folder audit final. Auditor harus menyusun dokumentasi audit dalam sebuah folder audit dan melengkapi proses administratif yang diperlukan secara tepat waktu setelah tanggal laporan audit. Setelah penyusunan folder audit final selesai dilakukan, auditor tidak boleh menghapus atau membuang dokumentasi audit belum masa penyimpanan yang disyaratkan berakhir. Udah boleh? Oh yaudah. Kemudian, Bapak aku pulang ya. Ya, kemudian materi penerapan dan penjelasan lain. Penyiapan dokumentasi audit tepat waktu. Terus kemudian penyiapan dokumentasi audit yang memadai secara tepat waktu membantu untuk meningkatkan kualitas audit dan memfasilitasi proses penilaian dan pengevaluasian secara efektif bukti audit yang diperoleh dan kesimpulan yang ditarik sebelum laporan audit difinalisasi. Presentasi ya. Dokumentasi yang disampaikan setelah pekerjaan audit selesai dilakukan cenderung kurang akurat daripada dokumentasi yang disiapkan ketika pekerjaan audit dilakukan. Kemudian slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Indah Rahayu. Baik, selanjutnya pendokumentasian prosedur audit yang dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh. Bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit bergantung pada faktor-faktor berikut. Tunggu sebentar. Matiin record lagi nih. Selanjutnya, bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit bergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas entitas. Yang kedua, sifat prosedur audit yang akan dilakukan. Yang ketiga, risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi. Yang keempat, signifikansi bukti audit yang diperoleh. Selanjutnya, sifat dan luas penyimpangan yang diidentifikasi. Yang terakhir, kebutuhan untuk mendokumentasikan suatu kesimpulan atau basis untuk suatu kesimpulan yang belum dapat ditentukan dengan segera dari dokumentasi pekerjaan audit yang dilakukan atau bukti audit yang diperoleh. Next. Pendokumentasian kepatuhan terhadap standar audit. Pada prinsipnya, kepatuhan ketentuan standar audit ini akan menghasilkan dokumentasi audit yang cukup dan tepat sesuai dengan kondisinya. Ketentuan dokumentasi tertentu dari standar audit lain tidak membatasi penerapan standar ini. Lebih lanjut, ketiadaan
ketentuan dokumentasi dalam standar audit tertentu tidak berarti bahwa tidak terdapat dokumentasi yang akan disiapkan sebagai akibat dari kepatuhan terhadap standar akuntansi tersebut. Selanjutnya ada pendokumentasian hal-hal signifikan dan pertimbangan profesional signifikan yang terkait. Suatu faktor penting dalam menentukan bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit atas hal signifikan adalah luasnya pertimbangan profesional yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengevaluasi atas hasilnya. Pendokumentasian atas pertimbangan profesional yang dibuat jika signifikan berfungsi untuk menjelaskan kesimpulan audit dan untuk memperkuat kualitas pertimbangan tersebut. Next. Identifikasi hal atau unsur spesifik yang telah diuji dan diidentifikasi penyusunan dan penelaah. Pencatatan atas karakteristik yang diidentifikasi digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Sebagai contoh, pencatatan tersebut memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan dan mempermudah investasi terhadap penyimpangan atau ketidakkonsistensian. Selanjutnya, dokumentasi mengenai cara penyelesaian inkonsistensi, ketentuan untuk mendokumentasikan bagaimana auditor menyelesaikan inkonsistensi informasi tidak berarti bahwa auditor perlu menyimpan dokumentasi yang salah atau yang telah diganti. Next. Pertimbangan spesifik terhadap entitas yang lebih kecil. Dokumentasi audit atas entitas yang lebih kecil pada umumnya tidak seekstensif dokumentasi audit atas entitas yang lebih besar. Di samping itu, dalam audit yang di dalamnya rekan perilakuan melakukan semua pekerjaan audit, dokumentasi tidak mencakup hal-hal yang mungkin harus didokumentasikan untuk memberikan informasi kepada atau menginstruksikan anggota tim perikatan lain. Mati Beb. Pertimbangan spesifik terhadap entitas yang lebih kecil. Dokumentasi audit atas entitas yang lebih kecil pada umumnya tidak seekstensif dokumentasi audit atas entitas yang lebih besar. Di samping itu, dalam audit yang di dalamnya rekan perikatan melakukan semua pekerjaan audit, dokumentasi tidak mencakup hal-hal yang mungkin harus didokumentasikan untuk memberikan informasi kepada atau menginstruksikan anggota tim perikatan lain atau untuk memberikan bukti penelaah oleh anggota tim lain. Penyimpangan dari ketentuan relevan. Ketentuan dalam standar akuntansi dilarang untuk memungkinkan auditor mencapai tujuan seperti yang ditetapkan dalam standar akuntansi standar audit, dan dengan demikian tujuan keseluruhan auditor. Oleh sebab itu, kecuali dalam kondisi yang luar biasa. Next. Hal-hal yang timbul setelah tanggal laporan audit. Contoh, kondisi luar biasa termasuk fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan audit, tetapi hanya telah terjadi pada tanggal laporan audit dan ketika diketahui pada tanggal tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam laporan keuangan atau perubahan dalam laporan audit. Selanjutnya ada pengumpulan folder audit. SPM 1 mengharuskan KAP untuk membuat kebijakan dan prosedur sehubung dengan penyelesaian pengumpulan folder audit secara tepat waktu. Batas waktu yang tepat untuk menyelesaikan proses pengumpulan dokumentasi audit final adalah tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Next. Next lah. Oh ya, baik, cukup sekian dan terima kasih presentasi dari perbedaan di keduanya sama contohnya Mbak, biar kita tahu juga. Jelaskan perbedaan fiskal atau elektronik dan berikan contohnya yang tadi untuk media penyimpanan. Baik, namanya siapa Kak? Nanti dicantumin di grup. Saya yang bertanya. Dewi. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau sudah?
Cukup ya? Sebentar ya, ditampung dulu pertanyaannya. Ya untuk media penyimpanan fiskal sama elektronik yang kayak tadi ya. Iya, benar. Di sini kan ada dua ya, di sini bentuknya itu fisikal sama elektronik. Maksudnya fisikal itu dalam bentuk kan kayak hard copy itu. Kalau misalnya dalam laporan audit itu, kalau misalnya ada audit itu misalnya pasti yang ditanyakan kan misalnya itu laporan keuangan yang ada di susunan arsip kantor, itu namanya fisikal karena berbentuk fisik kan. Kalau untuk media elektronik itu misalnya dia memiliki apa ya namanya ya, folder di dalam komputernya itu, misalnya dia menyimpan data-data laporan tersebut di Excel, atau bisa aja ada sistem lain kan, misalnya akuntansi biasanya ada sistem penyimpanannya, atau enggak dia punya aplikasinya sendiri untuk penyimpanan elektroniknya itu gitu. Kalau untuk contohnya itu, misalnya kalau di dalam perusahaan itu kan ada neraca. Nah, neraca itu biasanya kalau di dalam suatu perusahaan itu dia nyimpen dua arsip. Jadi dia nyimpen secara hard copy-nya sama nyimpen di dalam file itu kayak soft file-nya. Jadi menurut saya sih seperti itu ya. Kalau misalnya kurang tepat, ada yang boleh tambahin atau membantu jawab pertanyaan dari Kadia. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya buat yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.